Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, segala puji bagi Allah. Salawat serta salam tak lupa kita haturkan kepada Nabi kita, Nabi Muhammad SAW. Alhamdulillah, kita dapat bertemu di mata kuliah Filsafat Pendidikan Islam dengan dosen pengampu Haji Nutfatur Rahman, MPD. Kami dari kelompok 1 yang beranggotakan 1. Alfiatin Ne'mah, 2. Alipur Rahman, 3. Atina Rahmah, 4. Jamilah Nur Hasni, 5. Nur Ajijah, 6. Nur Syifa, 7. Sabit Maulana. Di sini kami akan membawakan materi tentang hakikat dan kedudukan manusia, Tuhan, dan alam dalam filsafat pendidikan. Silahkan menyimak videonya. A. Pengertian manusia. What is man? Demikian sebuah pertanyaan yang dikemukakan Jujun S. Surya Sumantri ketika mulai membahas bidang telaah filsafat. Maksud dari pertanyaan ini adalah bahwa pada tahap permulaan filsafat senantiasa mempersoalkan siapakah manusia itu. Manusia secara bahasa disebut juga insan, yang dalam bahasa Arab yaitu nasiya, yang berarti lupa. Kata insan dipakai untuk menyebut manusia karena manusia memiliki sifat lupa. Ini menunjukkan bahwa adanya keterkaitan manusia dengan kesadaran dirinya. Al-uns, yang berarti jinak atau harmoni dan tampak. Jinak artinya manusia selalu menyesuaikan diri dengan keadaan yang baru di sekitarnya. Anasa yanusu, yang artinya berguncang, menunjukkan kepada manusia dengan seluruh totalitas jiwa dan raganya. Ini menunjukkan adanya keterkaitan substansial antara manusia dengan kemampuan penalaran. Manusia dalam pengertian insan menunjukkan makhluk yang berakal, yang berperan sebagai subjek kebudayaan. Dapat juga dikatakan bahwa manusia sebagai insan menunjukkan manusia sebagai makhluk psikis yang mempunyai potensial rohani seperti fitrah, kalbu, akal. Potensi inilah yang menjadikan manusia sebagai makhluk yang tertinggi martabatnya dibandingkan makhluk-makhluk lainnya. Bani Adam atau zuriyat Adam. Manusia disebut dengan Bani Adam karena manusia merupakan keturunan dari Nabi Adam. Manusia adalah makhluk sosial yang selalu membutuhkan orang lain dan tidak dapat hidup sendiri. Hakikat manusia sangat jelas, yakni sebagai makhluk Tuhan untuk melakukan segala kegiatan yang baik dan memiliki peranan penting dalam kehidupan di dunia ini. Karena manusia adalah makhluk yang sempurna yang mempunyai akal dan nafsu, dalam Al-Quran ada beberapa penyebutan asal-usul manusia, yakni turab, yang artinya saripati tanah, kemudian tin, yang artinya saripati tanah atau lumpur, dan salsa, seperti fakhrah, yang berasal dari hama masnun, yang artinya saripati tanah yang belum masak dan memiliki suara. Kemudian setelah masak disebut fakhrah, yang berasal dari tanah kering yang dapat diubah-ubah. Manusia diberi kelebihan oleh Allah Subhanahu wa taala dibandingkan makhluk lainnya. Kedudukan manusia di dunia ini adalah perspektif pendidikan Islam dalam sebagai hamba Allah dan sebagai khalifah atau pemimpin di muka bumi ini. Tugas utama manusia yakni menyembah kepada Allah Subhanahu wa taala, melakukan ibadah dengan sebaik-baiknya dan melakukan kegiatan yang baik seperti puasa, zakat, haji, dan lain sebagainya. B. Hakikat manusia. Penciptaan manusia di muka bumi ini mempunyai misi yang jelas dan pasti. Ada 3 misi yang bersifat given, yang diemban manusia, yaitu misi utama untuk beribadah. Terdapat dalam Quran Surah Az-Zariyat ayat 56, Bismillahirrahmanirrahim, "Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun", yang artinya, dan aku tidak menciptakan jin dan manusia, melainkan supaya mereka mengabdi kepadaku. Selain mengemban tugas dan fungsi yang jelas, manusia juga mendapatkan posisi paling istimewa, yaitu sebagai satu-satunya makhluk
yang pada saat dilahirkan telah sadar akan adanya Tuhan. Dengan demikian, jelaslah bahwa tujuan penciptaan manusia adalah beribadah kepada Tuhan, suatu bentuk perilaku yang tulus untuk menghormati ketuhanan. Dalam memuji Tuhan, manusia harus berusaha untuk hidup dalam harmoni dan keselarasan dengan semua ciptaan Tuhan, yang secara alami juga melakukan penyembahan kepadanya. Tuhan dalam filsafat pendidikan Islam. Allah sebagai pencipta seluruh semesta alam ini, sebagai bukti kasih sayang Allah kepada makhluknya. Jika kita merenungi makna ayat dari surah Al-Fatihah yang berbunyi Maliki Yaumiddin, yang artinya pencipta seluruh semesta alam. Dari ayat ini dapat dijabarkan bahwa secara mutlak hambanya harus tunduk pada hukum-hukum Allah, seperti matahari yang terbit dari sebelah timur dan terbenam dari sebelah barat. Keberadaan air, api, angin, hutan, lautan, gunung, dan seluruh semesta alam ini. Hakikat alam, ciptaan Allah yang harus dijaga dan dikembangkan. Alam adalah guru bagi manusia dan sebagai tanda kekuasaan Allah. Jika kita memahami hal ini, besar maupun kecil, yang ada di alam ini, alam banyak memberi manfaat keadaan manusia. Contohnya air, contohnya angin di lautan membantu nelayan untuk mengarungi lautan. Air di sungai dapat dan bendungan dapat dijadikan energi pembangkit listrik tenaga air. Kedudukan alam dalam perspektif pendidikan Islam adalah sebagai guru bagi manusia yang mengajarkan manusia untuk melakukan sesuatu sesuai dengan hukum-hukum yang ditetapkan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tuhan dalam perspektif filsafat pendidikan Islam, secara asasi setiap manusia memiliki kecenderungan untuk beragama, untuk percaya adanya Tuhan, meskipun dengan sebutan yang berbeda-beda. Kalangan filsuf ada yang menyebutkan penegak pertama, pencipta alam atau akal pertama. Agama lain yang menyebut Yahwi, Tuhan yang diperkenalkan. Al-Quran menjelaskan bahwa kehadiran Tuhan ada di dalam setiap insan. Akidah Islamiyah ini apabila dilihat dari sudut filsafat akan menemukan wujud adanya dua wujud, yaitu wujud abadi dan wujud zamani. Wujud abadi adalah wujud yang maha sempurna secara mutlak. Wujud ini ada berkat kekuasaannya. Sifat abadi alam wujud ini adalah pasti menurut akal. Hanya wujud ini yang tidak mustahil menurut akal, karena akal akan mengimajinasikan keabadian itu tanpa awal dan tanpa akhir, tanpa bagaimana kaifa dan bandingan dengan sesuatu yang lain. Sementara wujud zamani adalah alam ini yang ada secara sementara. Adanya alam terikat oleh zaman. Oleh karenanya, zaman bukanlah suatu yang kekal. Keyakinan bahwa zaman itu abadi merupakan kekacauan berpikir. Sementara itu, Abu Al-Ainain menambahkan bahwa keimanan kepada Allah merupakan pondasi segala sesuatu. Keimanan ini terkumpul dalam kalimat al-aqidah al-islamiyah yang sering disebut dengan kalimat tauhid, yaitu la ilaha illallah Muhammad Rasulullah. Ucapan ini secara esensi mengandung dua keyakinan, uluhiyah dan nubuwah. Uluhiyah artinya keyakinan hanya Allah sesuatu Tuhan yang berhak disembah. Dan nubuwah artinya meyakini kebenaran risalah Muhammad. Konsep ketuhanan ini dalam Islam merupakan dasar segala keyakinan yang dijelaskan Al-Quran dan yang dengan jelas.
yang membuat seorang muslim tidak ada alasan untuk tidak mengetahui argumen-argumen adanya Tuhan, pembahasan tentang esensi Tuhan secara filosofis. Sebenarnya menurut pembuktian yang berdasarkan nalar, inilah yang menjadi perbedaan kaum filsuf, kaum teolog, dan kaum sufi. Menurut Amin Abdullah, perbedaan antara ketiganya dalam tradisi keilmuan Islam begitu sengit sehingga tak jarang terjadi saling mengkafirkan, memurtadkan, dan mensekulerkan. Perbedaan terjadinya karena epistemologi yang digunakan ketiga berbeda. Dengan mengikuti kekerangkan ilmu filsafat ilmu Muhammad Abid Al-Jabiri, kaum filosofi menerapkan epistemologi burhani yang bersumber dari akal. Kaum usuliyin menggunakan epistemologi bayani yang bersumber dari teks. Sementara kaum sufi menerapkan epistemologi irfani yang lebih menekankan pada intuisiasi. Materi selanjutnya yang akan saya bacakan yaitu tentang alam dalam filsafat pendidikan Islam. Nah, menurut sejarah filsafat yang mula lahir adalah filsafat tentang alam. Filsafat ini adalah filsafat Yunani yang dipelopori oleh orang-orang Yunani, tapi bukan di daerah Yunani itu sendiri. Filsafat ini dicetuskan oleh orang-orang Yunani perantauan yang mengembara ke negeri lain, terutama ke Asia Kecil. Mereka terpaksa memantau dari negerinya, karena tanah Yunani itu tidak subur, terdiri dari tanah pegunungan. Mereka meninggalkan Yunani dan merantau ke pulau-pulau sekitar Laut Aegea dan daratan Asia Kecil. Nah, dari sebuah kota bernama Miletos di Asia Kecil tersebut, lahirlah filosof alam pertama, yaitu Thales, yang menyatakan bahwa asal segala sesuatu itu adalah air. Filsafat itu lalu dilanjutkan oleh muridnya Anaximandros yang menyebutkan bahwa awal dari segala sesuatu adalah aperion, yang suatu zat yang tidak terbatas. Nah, filsafat Anaximandros itu diteruskan lagi oleh muridnya, yaitu Anaximenes, yang berpendirian bahwa asal usul dari alam semesta itu adalah udara. Nah, dari kota Miletus inilah filsafat alam menyebar ke kota-kota lain, seperti Efesus dengan tokohnya Herakleitos dan kota Elia dengan tokohnya seperti Xenophanes, Parmenides, dan Zeno. Itulah seterusnya hingga muncul Plato dengan filsafat idealisme dan Aristoteles dengan realisme. Nah, keduanya merupakan cikal bakal bagi berbagai aliran filsafat. Kategori pertama menekankan akal, sedangkan yang kedua menekankan indera. Sejalan dengan itu, Islam pun mengajarkan bahwa manusia diperintahkan terlebih dahulu untuk mengetahui alam dan seisinya, sebelum mengetahui dan memikirkan penciptanya. Anugerah akal bagi manusia merupakan kekuatan terbesar untuk memahami mekanisme kerja alam semesta dan kemudian dipergunakan untuk merekonstruksi asal-muasal alam semesta, planet, dan sistem tata surya. Akal manusia dipergunakan untuk memahami dan menginterpretasi fakta-fakta kauniyah dan juga ayat-ayat Al-Qur'aniyah. Keberadaan akal menjadi kunci untuk memahami posisi alam semesta bagi kehidupan manusia itu sendiri. Jalan untuk mengenal Allah sebagai pencipta dirinya dan juga sebagai pencipta alam semesta. Surah Al-Baqarah ayat 164 yang artinya sesungguhnya dalam penciptaan langit dan bumi, silih bergantinya malam dan siang, bahtera yang berlayar di laut membawa apa yang berguna bagi manusia, dan apa yang Allah turunkan dari langit berupa air. Lalu dengan air itu dia dihidupkan ke bumi sesudah mati atau keringnya, dan dia disebarkan di bumi itu segala jenis hewan dan pengisaran angin dan awan yang dikendalikan antara langit dan bumi. Sungguh terdapat tanda-tanda keesaan dan kebesaran Allah bagi kaum yang memikirkan.
Jadi dalam surah Al-Baqarah ayat 164 itu merupakan salah satu contoh bahwa fenomena penciptaan langit dan bumi, fenomena pergantian siang dan malam, fenomena pelayaran di atas bumi, di atas lautan, air yang diturunkan dari langit, fungsi air menghidupkan bumi, pengisaran angin dan awan, sungguh terdapat tanda-tanda bagi kaum yang menggunakan akal. C. Hakikat alam. Menurut Al-Jurjani, terma alam secara bahasa berarti segala hal yang menjadi tanda bagi suatu perkara sehingga dapat dikenali. Sedangkan secara terminologi berarti segala sesuatu yang mewujud selain Allah. Yang dengan ini Allah dapat dikenali baik dari segi nama maupun sifatnya. Pengertian ini merupakan perkara teologis dalam arti berdasarkan yang dikemukakan oleh para teolog Islam. Sementara secara lifofolif, alam adalah kumpulan zauhar atau substansi yang tersusun dari materi dan bentuk di langit dan di bumi. Segala sesuatu yang ada di langit dan di bumi itulah alam berdasarkan rumusan filsafat. Alam dalam pengertian ini merupakan alam semesta atau jagat raya. Pemahaman astronomer untuk mengungkapkan benda-benda langit, fenomena langit, dan ruang yang ditepati oleh benda langit. Ruang tempat hukum-hukum alam yang bekerja dalam ruang dan waktu masih berlaku dinamakan alam semesta. Alam semesta dalam Al-Quran diungkapkan dengan bahasa langit dan bumi. Semua yang ada tertera pada surah Al-Ahqaf ayat 3 yang artinya kami tiada menciptakan langit dan bumi dan apa yang ada antara keduanya melainkan dengan tujuan yang benar dan dalam waktu yang ditentukan. Dan orang-orang yang kafir berpaling dari apa yang diperingatkan kepada mereka. Setelah langit dan bumi tercipta, Allah menciptakan isi jagat raya ini. Salah satu dari ciptaan Allah yang disempurnakan perwujudannya adalah bumi, yang merupakan lokasi hunian bagi makhluk hidup. Selanjutnya diciptakan pula makhluk-makhluk lain yang akan mengisi bumi dan langit atau ruangan yang dapat di atas bumi. Semua makhluk Allah ini diciptakan secara berkesinambungan tanpa henti. Maksud dari ungkapan ini adalah bahwa ketika Allah selesai dengan suatu penciptaan, maka kemudian dia melanjutkan dengan penciptaan lain. Dari sini terdapat dua hal aktivitas penciptaan, yaitu keberlanjutan pencipta dan kronologinya. Penciptaan jagat raya terus berlanjut dan tidak pernah terhenti. Allah sengaja melakukan yang demikian untuk mengisyaratkan bahwa apa yang dilakukannya selalu berkelanjutan. Pada sisi lain, hal seperti memberikan informasi bahwa Allah selalu dalam keadaan aktif dan tidak diam dan atau menganggur seperti dugaan sebagian orang. Prinsip-prinsip filsafat pendidikan Islam tentang alam. Setelah dikemukakan tentang hakikat alam dan kedudukan secara filosofis, kini filsafat pendidikan Islam untuk mengkajinya. Hubungan alam dengan pendidikan Islam terletak pada hubungan manusia sekitar sosial. Hubungan hakikat penciptaan alam dan pendidikan Islam dapat dispesifikasikan sebagai berikut. Pendidikan Islam harus berorientasi pada upaya menumbuhkan kesadaran pada peserta didik akan penciptaan alam semesta. Menumbuhkan kesadaran pada peserta didik akan penciptaan alam semesta. Pendidikan Islam harus berdasarkan atas konsep kepercayaan yang mengandung iman kepada Allah, di mana Allah yang menciptakan alam semesta untuk kepentingan manusia. Manusia adalah subjek pendidikan sekaligus juga objek pendidikan. Jadi subjek dan objek pendidikan. Manusia dewasa yang berkebudayaan adalah subjek pendidikan yang berarti bertanggung jawab menyelenggarakan pendidikan. Mereka berkewajiban untuk secara moral atau atas perkembangan pribadi anak-anak mereka
yang notabene adalah generasi penerus mereka. Kedudukan manusia sebagai subjek di dalam masyarakat, bahkan di dalam alam semesta, memberikan konsekuensi tanggung jawab yang besar bagi diri manusia itu sendiri. Manusia mengembangkan amanah untuk membimbing masyarakat memelihara alam lingkungan hidup bersama. Alam semesta adalah media pendidikan. Alam semesta adalah media pendidikan sekaligus sebagai sarana yang digunakan oleh manusia untuk melangsungkan proses pendidikan tersebut. Di dalam alam semesta ini manusia tidak dapat hidup dan dalam tanda kutip mandiri dengan sesungguhnya. Jadi manusia tidak bisa mandiri dengan sesungguhnya karena antara manusia dan alam semesta saling membutuhkan dan saling melengkapi. Manusia dan alam saling membutuhkan dan saling melengkapi antara satu dengan yang lainnya. Di mana alam semesta ini butuh manusia. Alam semesta butuh manusia untuk merawat dan memeliharanya. Sedangkan manusia butuh alam semesta sebagai sarana berinteraksi dengan manusia lainnya. Jadi manusia butuh alam butuh manusia untuk berinteraksi dengan manusia lainnya. Nah, para pemateri sudah menyampaikan materinya dengan baik. Semoga bermanfaat. Sekiranya jika terdapat kesalahan, kami mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.